Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Aulia Putri Nursazila dari kelas 10A. Sebelumnya yang terhormat, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Wawan Kurniawan selaku guru pembimbing mata pelajaran sosiologi yang telah memberikan penugasan ini. Baik, jadi pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai bab 1 sosiologi. Isi presentasi saya mencakup pengertian sosiologi, sejarah sosiologi, perkembangan sosiologi di Indonesia, ciri-ciri sosiologi, hakikat sosiologi, fungsi sosiologi, dan cabang sosiologi. Sosiologi berasal dari bahasa Latin yaitu socius yang berarti kawan dan logos yang berarti ilmu pengetahuan. Sosiologi adalah ilmu yang menyelidiki tentang susunan dan proses kehidupan sosial sebagai keseluruhan suatu sistem. Salah satunya menurut para ahli yaitu Rousseau and Warden, sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari hubungan antar manusia dalam kelompok sosial. Yang pertama, revolusi politik atau revolusi Prancis, yaitu terjadinya perubahan bidang ekonomi, politik, sosial budaya, serta penerapan dalam hukum dan undang-undang. Jadi terjadinya hak yang sama dalam hukum. Dan selanjutnya adalah revolusi ekonomi atau revolusi industri. Pada abad ke-18 berkembangnya kapitalisme perdagangan, mekanisme proses dalam pabrik, di mana munculnya kelas-kelas dalam masyarakat. Jadi majikan sebagai kelas ekonomi atas dan menguasai perekonomian, sementara melemahkan buruh yang akhirnya membentuk perserikatan. Pemikiran Auguste Comte tentang sosiologi yaitu yang pertama, dia merasa ilmu sosiologi harus didasarkan pengamatan, perbandingan, eksperimen, dan metode historis secara sistematik. Dan sosiologi merupakan ratu dari ilmu sosial, jadi dia peringkat teratas dalam hierarki ilmu-ilmu sosial. Auguste Comte juga membagi ilmu sosial menjadi dua bagian besar, yaitu statika sosial atau stabilitas dan dinamika sosial atau perubahan. Selanjutnya, manusia akan melewati 3 jenjang, yaitu jenjang teologi di luar kodrat alam, yang kedua jenjang metafisika, hakikat dari segala yang ada kebenarannya, dan yang ketiga adalah jenjang positif, yaitu deskripsi ilmiah. Nah, selain Auguste Comte, ada Herbert Spencer yang menguraikan materi sosiologi secara terperinci dan sistematis. Pokok sosiologi adalah keluarga, politik, agama, pengendalian sosial, dan industri. Jadi, pada masa Sri Paduka Mangkunegoro IV dari Surakarta terdapat ajaran Wungreh. Nah, ajaran itu mengajarkan tata hubungan antar masyarakat Jawa dari golongan yang berbeda. Selanjutnya adalah Ki Hajar Dewantara yang menjelaskan konsep sosiologi adalah kekeluargaan dan kepemimpinan. Dan Sekolah Tinggi Hukum di Jakarta yang mengajarkan sosiologi di Indonesia. Yang pertama bersifat empiris atau didasarkan pada observasi. Yang kedua bersifat teoritis, yaitu menyusun penarikan kesimpulan dari hasil observasi yang berhubungan dengan sebab akibat. Yang ketiga bersifat kumulatif, yaitu memperbaiki, memperluas, memperhalus teori yang sudah ada. Dan yang keempat adalah bersifat non-etis, yaitu menjelaskan fakta secara analitis atau gambaran secara detail dan objektif. Sosiologi sebagai ilmu sosial atau gejala kemasyarakatan, ilmu pengetahuan yang empiris didasarkan pada observasi dan logis, ilmu pengetahuan yang abstrak yaitu peristiwa dalam masyarakat, ilmu pengetahuan yang umum dan tidak khusus, disiplin ilmu kategoris yaitu membatasi diri pada apa yang terjadi, bukan apa yang seharusnya terjadi, ilmu pengetahuan murni tentang masyarakat, dan ilmu terapan yaitu mencari cara untuk memecahkan masalah praktis dalam masyarakat. Tujuan sosiologi adalah menghasilkan pengertian dan pola umum, termasuk prinsip dan strukturnya. Pertama adalah perencanaan sosial. Jadi ini mengarahkan pada perkembangan sosial, di mana memahami perkembangan kebudayaan masyarakat dan taraf tradisional sampai taraf modern, sehingga menyusun dan memasyarakatkan perencanaan sosial relatif mudah digunakan. Nah, selanjutnya adalah penelitian. Jadi ini mengkaji berbagai gejala yang ada di masyarakat. Contohnya penelitian mengenai kehidupan di masyarakat di 3T, terdepan, terpencil, dan tertinggal. Dengan penelitian akan diperoleh suatu rencana penyelesaian masalah sosial yang baik. Yang pertama, sosiologi pendidikan, yaitu seperti penyuluhan Kapolres tentang lalu lintas. Yang kedua, sosiologi agama seperti sholat atau beribadah ke gereja. Yang ketiga, sosiologi hukum seperti kasus korupsi iktp oleh pejabat negara. Yang keempat, yaitu sosiologi keluarga, pertengkaran antara kakak adik atau perebutan harta warisan. Yang kelima, sosiologi industri, permasalahan antara buruh, karyawan, dan pemilik industri. Yang keenam, sosiologi pembangunan, yaitu perkembangan jalan tol, pelabuhan, ataupun bandara. Yang ketujuh, sosiologi politik, yaitu aksi unjuk rasa akibat kebijakan pemerintah. Yang kedelapan, sosiologi perdesaan, di mana perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat desa. Yang kesembilan, sosiologi perkotaan, yaitu banyaknya muncul kriminalitas akibat pengangguran. Dan yang terakhir, yang ke-10 adalah sosiologi kesehatan, yaitu mempelajari perilaku masyarakat ketika sakit dan pertolongan medis. Presentasi dari saya, mohon maaf jika masih banyak kesalahan. Biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam, dari lubuk hati yang paling dalam, saya tutup presentasi dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.